Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Betani Kids. Hari ini hari Minggu yang penuh sukacita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Ayu dan Kak Santi. Lalu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Kak Nila. Jangan lupa untuk ikuti Zoom meeting dengan jadwal berikut ini. Oh iya, kakak-kakak mau ingatkan lagi untuk adik-adik bisa membuat video challenge ayat favorit bersama keluarga. Caranya gimana kak? Gampang banget loh caranya. Yang pertama, pilih ayat favorit kalian. Yang kedua, baca dan rekam bersama keluarga. Yang ketiga, buat video sekreatif mungkin. Contoh, pakai gerakan atau pakai properti. Yang keempat, kirim ke salah satu kakak Betani Kids yang kalian tahu. Yang kelima, batas akhir pengumpulan video hari Kamis 22 Juli 2021. Jangan lupa ya untuk ikutin challenge ini karena ada hadiah menarik buat adik-adik yang paling kreatif. Kita tunggu ya. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama dari tempat kita masing-masing kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau bawa kerinduan kita mau bawa segenap kekuatan kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur Engkau yang tetap terus menuntun setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tetap terus ada bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan
bahkan memberikan kami damai dan sukacita. Pagi hari ini Tuhan, dari tempat kami masing-masing, kami rindu Engkau menguasai hati kami, pikiran kami, mulut kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami membawa kerinduan kami Tuhan, untuk kami mau datang menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah,
pagi hari ini Engkau dapati setiap hati kami adalah hati seorang hamba yang penuh kerendahan hati datang di hadapan-Mu Tuhan. Dari tempat kami masing-masing, kami rindu Engkau penuhi setiap kami lebih lagi dengan hadirat-Mu. Biarlah Engkau dapati setiap hati kami Tuhan. Kami benar-benar mau sungguh menyenangkan hati-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya hati yang menyembah, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, sampai selamanya, sampai akhir hidup kami. Hati yang mau selalu meninggikan nama-Mu. Oh terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Apapun keadaan kami, biarlah kami hanya mau tetap terus menyembah Engkau. Kami mau tetap terus memberikan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan kami. Engkau tahu setiap isi hati kami pagi hari ini ya Tuhan. Berkaryalah lebih lagi bagi setiap kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kekuatan yang baru. Penuhi kami dengan sukacita yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiara labasi, kiara labarala. Para Bapak Ibu Saudaraku dari tempat kita masing-masing, sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sembah Dia. Katakan terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami ya Tuhan. Kami menyembah Engkau,
Biarlah Engkau Tuhan tetap terus mendengar setiap seruan sembah kami. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hati kami hanya mau terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Biarlah kami mau tetap terus merenungkan setiap kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mau puji Dia, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita, haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, amin. Yang percaya dari rumah katakan amin, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami hanya mau memuji Engkau Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan
kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah kami yang ajaib. Allah kami yang berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Kami sudah memuji Engkau, biar setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang indah dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima setiap apapun isi hati-Mu yang Engkau mau sampaikan bagi setiap kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya segala masalah apapun yang ada dalam hidup kami mau tetap terus berserah kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup membukakan jalan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku,
Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita beribadah secara online karena kita masih memasuki masa PPKM darurat COVID yang kedua, gelombang yang kedua. Saya berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah maupun dimanapun Saudara berada saat ini, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan dilindungi Tuhan, dalam keadaan sehat. Kami terus berdoa buat semua orang-orang percaya di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia dan terkhusus Bapak Ibu Saudara yang ada di Gereja Betani, Madiun, Nganjuk maupun Ponorogo. Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa dijagai dan disertai oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama dari kitab Habakuk, kitab Nabi kecil-kecil, dan ini kitab yang cukup menarik. Ada sebagian orang jarang membuka, tapi ada sebagian orang yang juga mengerti, bahkan ada terinspirasi sebagian orang dari ayat-ayat ini, kemudian muncul sebuah lagu. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya ulangi lagi, kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca buat kita semua, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa menyimaknya, saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita tahu atau sebagian kita sudah mengerti bahwa Habakuk adalah salah satu nabi kecil yang hidup bersama-sama dengan beberapa orang percaya yang lain dan nabi-nabi yang lain yang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang sedang tidak baik, yang sedang di dalam penjajahan, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tertekan, penuh dengan persoalan karena sedang dijajah oleh bangsa Kasdim. Nah, ketika kita belajar dari kitab Habakuk pasal 3 ini, ternyata kita menemukan bahwa ternyata keseluruhan kitab Habakuk pasal 3, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, 3 ayat yang baru saja kita baca tadi, itu ternyata merupakan doa daripada Habakuk di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini doa, ini nyanyian yang disampaikan Habakuk di tengah-tengah situasi yang sama seperti kita hari ini mungkin. Situasi yang saat ini kita hadapi, kita mengerti bahwa masa PPKM adalah masa yang berdampak kepada banyak hal. Dari sisi ekonomi, orang sudah tidak boleh berjualan secara bebas, orang tidak bisa berkumpul-kumpul karena ini PPKM makro. Jalan-jalan di mana-mana disekat. Di Solo disekat, di Karanganyar disekat, bahkan di Tawangmangu pun juga yang biasa Sabtu Minggu ramai juga disekat karena tidak boleh. Tentu akan berdampak kepada semua, termasuk pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang harus ibadah secara online. Tapi kiranya berita yang akan kita renungkan bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, kembali memberikan semangat yang baru dan kekuatan yang baru buat kita semua. Mari kita akan kupas satu-satu. Apa yang bisa kita pelajari dari doa Habakuk di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Apa yang kita bisa pelajari dari situasi yang sama seperti mungkin situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu kitab Habakuk ini ditulis? Mari kita lihat ayat yang ke-17. Kembali kita akan membacanya dan kita akan belajar poin yang pertama dari ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang pertama, ternyata bahwa ada sebuah situasi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan semua orang tanpa ada sebuah perbedaan. Ingat, Habakuk ini orang yang percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel juga adalah orang yang juga percaya kepada Allah. Tapi mereka sedang mengalami situasi yang diizinkan Tuhan terjadi, di mana diceritakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, dan lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari ayat yang ke-17 ini kita bisa belajar satu hal, bahwa kadang-kadang memang ada satu situasi tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita mungkin secara manusia tidak inginkan, tapi Tuhan mengizinkannya. Oleh sebab itu, ketika situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu situasi yang tidak enak, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menghampiri semua orang, yang dialami oleh semua orang, Habakuk pun mengalaminya. Yang pertama kita belajar, ada satu situasi tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi situasi itu tidak akan merubah apapun, karena Tuhan mau situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau melihat setiap respon dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kadangkala bahkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang berseru, berharap kepada Tuhan, doa-doa kita sudah naikkan di hadapan Tuhan, kadang kita tetap akan mengalami satu situasi yang sama, satu situasi yang sulit, satu situasi yang sukar. Tapi bukan berarti kemudian kita akan berkata kepada Tuhan, percuma saya berdoa selama ini, percuma saya setia ke gereja selama ini, sia-sia seolah-olah saya meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Situasi sulit memang Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak pernah melihat situasi yang sulit itu. Ketika Tuhan mengizinkan situasi yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu mengerti dan kita perlu tahu bahwa Allah pada dasarnya terus dan terus turut bekerja dalam kehidupan orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Sama seperti di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, ayat yang tidak asing buat kita. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara harus tahu sekarang, situasi yang sulit saat ini, situasi yang sama seolah-olah dialami oleh semua orang, kita perlu tahu Allah pun turut bekerja di sana. Yang perlu kita pegang bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang jahat, rancangan-rancangan kecelakaan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kita pegang, yang perlu kita tahu, Allah tidak pernah memiliki sebuah rancangan-rancangan yang jahat, yang sengaja memasukkan kita di sana, yang dengan sengaja untuk membuat celaka dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah percaya itu. Sebab rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Rancangannya penuh dengan hari depan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi pada waktu situasi yang terjadi sama seperti yang saat ini kita alami,
Pohon ara tidak menghasilkan buah. Ada usaha yang kita lakukan, ada pekerjaan yang kita buat, tapi seolah-olah tidak menghasilkan apapun. Jangan pernah salahkan situasi dan jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik dengan situasi yang kita alami, tetapi Tuhan lebih tertarik dengan setiap respon yang keluar dari kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Saya mengerti, saya pun ikut sedih dalam masa PPKM yang kedua ini, dalam masa PPKM makro ini Bapak Ibu Saudara. Saya hampir kehilangan alumni dalam 1 minggu itu mungkin sekitar 8-10 orang. Sahabat, teman, hamba-hamba Tuhan di Solo yang saya kenal, yang kami pernah ketemu, mungkin ada 3-5 orang yang dipanggil Tuhan oleh karena situasi seperti ini. Saya mengerti bahwa kadang-kadang ketika Tuhan mengizinkan situasi yang seperti ini, sempat hampir muncul sebuah pertanyaan, loh Tuhan, bukankah dia hamba-Mu yang mengasihi Engkau? Loh Tuhan, bukankah dia setia? Saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Tapi seolah-olah akan muncul pertanyaan itu. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara selalu pegang dan harus Bapak Ibu Saudara mengerti, Tuhan kadangkala mengizinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat respon hati kita. Sehingga yang kedua, ketika kita belajar kembali lagi kepada kitab Habakuk pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara. Pelajaran dari doa Habakuk 3 ayat tadi. Yang pertama, kadang Tuhan mengizinkan situasi yang sukar, yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua, pelajaran dari doa Habakuk, dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika situasi terjadi, diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita yang sulit itu, maka yang kedua yang harus kita pegang dari kitab Habakuk di ayat yang ke-18, kita harus tetap bersukacita di masa yang sulit, karena sukacita yang berasal dari Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Itu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ketika posisi Paulus ada di dalam penjara, ada di dalam situasi yang sulit, yang tertekan, yang menghimpit kehidupannya. Tapi Paulus mengerti ketika dia meresponi situasi yang sulit ini dengan salah, dengan kehilangan sukacita, maka dia pasti akan cepat melewati hidupnya. Tetapi kalau kita bersukacita senantiasa, ayatnya mengatakan kepada kita, sukacita yang berasal daripada Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, boleh kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tapi sukacita yang daripada Tuhan kiranya terus ada di dalam kehidupan kita. Sukacita yang berasal daripada Allah itu kiranya terus melekat dan tinggal di dalam kehidupan kita. Kebetulan saya pada awal Januari menggantikan posisi untuk menjadi pemimpin satuan gugus tugas COVID Bapak Ibu Saudara di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Tentunya sebagai ketua gugus COVID, saya betul-betul memberikan sebuah perhatian dan saya selalu melihat informasi-informasi yang kadang-kadang ketika saya melihat, kadang-kadang ya informasi ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Tetapi mau tidak mau itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi survei membuktikan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dari semua data yang ada, kalau memang Tuhan belum panggil setiap orang kita, kalau belum waktunya, sekalipun orang itu terkena COVID, dia pasti sembuh. Sekalipun orang itu kena sakit penyakit, dia pasti sembuh. Tetapi survei di luar sana membuktikan bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, pembunuh yang utama dari keadaan virus 19 ini bukan virusnya sebenarnya. Yang pertama adalah ketakutan, kecemasan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika seseorang dinyatakan kamu positif COVID-19, hidupnya langsung
Seolah-olah ada sebuah tuduhan, ada sebuah konsekuensi sosial, nanti aku ditolak orang ini, aku nggak bisa ketemu orang ini, aku nggak bisa ketemu ini. Sehingga kemudian drop dalam hidupnya, kemudian imunnya menjadi turun. Ketika imunnya menjadi turun, kita mengerti bahwa itu langsung masuk dan merusak saluran pernafasan dan kemudian membuat orang itu cepat lewat. Tetapi bagi mereka, ya ini saya tidak mengatakan ini benar atau ini salah. Tetapi ini saya bicara mengenai fakta data yang ada saja. Bagi mereka yang memang betul-betul terpapar COVID, betul-betul terpapar virus corona, baik yang sudah vaksin maupun belum, asalkan bisa menjaga sukacita di dalam hidupnya. Sukacita itu membuat sebuah imunitas di dalam diri orang itu, dan kemudian orang itu bisa dengan imunnya yang kuat mengalahkan virus itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga benar apa yang dikatakan Habakuk ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi ketika kita dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, tapi kita kehilangan sukacita kita kehilangan damai sejahtera kita, maka itu membuat kehidupan kita semakin sengsara dan semakin mengalami kehidupan yang sukar dan yang sulit. Di ayat yang ke-18, namun aku akan bersukaria di dalam Tuhan. Kata semangat diambil dalam bahasa Indonesia antusias. Antusias itu diterjemahkan dalam bahasa entheos, bahasa Latinnya. Entheos itu artinya en di dalam, theos itu Tuhan. Jadi bagaimana kita mendapatkan sukacita itu kalau diri kita mengizinkan terus tinggal di dalam Tuhan. Karena enthusiasm itu berasal dari kata en dan theos. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, sukacita kita penuh, sukacita kita itu yang membuat kita terus kuat dan terus mampu menghadapi semua masa sulit yang ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu jagalah sukacita Bapak Ibu Saudara. Dalam rumah tangga yang sedang kumpul-kumpul, ya saya kadang melihat cuplikan-cuplikan video jemaat ya Bapak Ibu Saudara yang ada di Ponorogo, yang ada di Nganjuk maupun yang ada di Madiun, yang saya lihat sepintas. Di antara Bapak Ibu Saudara saya nggak tahu apakah ini kejadian yang disengaja atau untuk lucu-lucuan, ada yang sengaja pelontos semua rambutnya ya. Saya lihat itu. Kemudian ada yang rajin olahraga, main bulu tangkis dan lain sebagainya. Saya lihat sebagian status-status dari WA Bapak Ibu Saudara yang saya punya nomornya. Nah, itu yang perlu dipertahankan. Itu yang perlu dijaga. Tetaplah bersukacita. Miliki hobi yang membuat saudara itu senang, saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dibatasi segala macam, tetaplah terus membuat sesuatu yang menghibur saudara, yang membuat saudara di dalam Tuhan senantiasa, membuat Bapak Ibu Saudara tidak kehilangan harapan, terus bergantung kepada Tuhan. Waktu saudara terus di dalam Tuhan, disitulah kekuatan kita, disitulah sukacita Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Entheos. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, sukacita akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari doa Habakuk kita belajar, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mengalami satu situasi yang sulit, yang sukar. Yang kedua, dalam situasi yang sulit, yang sukar, jangan pernah kehilangan sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita kita, karena sorak-sorai kita di dalam Tuhan menjadikan kita kuat, menjadikan kita terus mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang terakhir. Nah, ini yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
dan mampu melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, waktu situasi sulit diizinkan, waktu kita terus bersuka cita dalam kehidupan kita, kita akan bisa berkata, Allah itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Waktu kita mau tinggal di dalam entheos tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menjadi kekuatan di dalam bagian kehidupan kita. Yang dulu di era 80-an, tahun 1980-an ya kalau tidak salah, sampai 1900-an, 1990-an, saudara pernah mengenal satu petinju legendaris namanya Mike Tyson. Saya heran, setiap ada Mike Tyson dan itu kadang hari Minggu itu bisa cepet-cepetan ibadah selesai karena saking tertariknya. Sudah nunggu lama, ternyata waktu Mike Tyson naik cuma semenit 2 menit aja, ya, di KO langsung Bapak Ibu Saudara. Tidak terkalahkan katanya saudara. Nah, ada satu yang sekarang menjadi hamba Tuhan, ya petinju juga, kelas berat namanya Evander Holyfield. Kita tahu bahwa ketika Mike Tyson ini tidak pernah terkalahkan pada waktu itu, maka Evander Holyfield mengetahui bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah Tuhan sendiri. Sehingga pada waktu itu dia memakai sebuah jubah yang tertuliskan Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-17. Di sana terdapat sebuah ayat yang sangat memberkati kita, bahwa dikatakan di sana di dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang lagi. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Dia pakai jubah itu. Dan kita mengerti ronde pertama tidak bisa dikalahkan. Ronde kedua tidak bisa dikalahkan. Saking gregetan sampai waktu itu Mike Tyson tidak bisa mengalahkan Evander Holyfield. Kita tahu ini kisah yang benar-benar terjadi. Maka si Mike Tyson menggigit telinga Evander Holyfield. Saking kenapa kamu gak kalah-kalah seperti yang lain, saudara. Tuhan ketika menjadi kekuatan kita, kekuatannya tidak terbatas. Kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan manusia kita sangat-sangat terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang selama ini kita puji, Allah yang selama ini kita naikkan doa-doa kita, tidak pernah terbatas. Kuasanya masih sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu laut itu bisa dibelah oleh tongkat Musa, kuasanya sampai dengan hari ini masih sama. Kalau dulu kuasanya bisa membuat 10 tulah, kuasa yang sama masih bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kuasanya mampu menyembuhkan, mampu memberikan berkat dan lain sebagainya, kuasanya masih sama sampai dengan hari ini. Sehingga Habakuk memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang sedang tertindas dengan berkata, Tuhanku, Tuhan, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang terakhir mengenai kaki rusa, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa pelajari bahwa rusa salah satu binatang yang luar biasa. Dibandingkan dengan beberapa tipologi yang diberikan oleh Alkitab, ada singa, ada raja wali, dan ada binatang yang lain, ada semut dan lain sebagainya. Rusa termasuk binatang yang tercatat di dalam Alkitab dan diamati oleh Habakuk. Di mana rusa, ketika dia dalam keadaan yang haus masa kering, maka rusa itu bisa mencium penciumannya itu sepanjang 4 km.
Bahkan kadang-kadang lebih. Pergerakan manusia itu dia bisa cium sejauh 4 km, dan untuk air dia bisa mencium puluhan kilometer lagi. Waktu dia bisa mencium ketika misalkan ada air di sebelah sana, ada di balik bukit atau di balik gunung Bapak Ibu Saudara, maka rusa ketika mencium itu, dia akan menaiki dan membuat kaki-kakinya itu kuat menaiki segala bukit gunung untuk dia bisa mencapai air, sumber air yang ada di balik bukit itu. Maksudnya seperti ini, apapun kesulitan, kesukaran yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menjadi bagian kekuatan kita. Seperti kaki rusa binatang yang kekuatannya ada di tanduk dan ada di kaki. Ketika harimau ingin menangkap, maka rusa secepat kilat dengan kakinya akan lari begitu rupa. Rusa dengan kakinya yang begitu kuat menanjakin bukit-bukit, dan bukit-bukit itu kemudian di baliknya ada sumber mata air dan dia dipuaskan. Kita boleh menghadapi persoalan yang sama. Kita boleh menghadapi situasi yang sama. Tapi respon kita menentukan apakah kita akan kemudian mendapatkan berkat Tuhan atau kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Saya mengerti bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berusaha, yang berdagang, yang berusaha, yang berbisnis, yang bekerja dan lain sebagainya, itu pasti mempengaruhi kehidupan kita semua. Tapi jika kita terus menaruh Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita terus tinggal di dalam bagiannya, kata Yesus, tinggallah di dalamku, maka sukacita, damai sejahtera akan terus ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari dari doa Habakuk 3 ayat yang terakhir tadi? Yang pertama di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, dan lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Situasi sulit bisa terjadi dalam kehidupan kita karena izin Tuhan. Tapi yang kedua, waktu Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah bersukacita, bersorak-sorai. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Entheos, tinggallah di dalam Tuhan. Antusias, kita akan semangat, kita akan bersukacita, dan kita tidak akan kehilangan pengharapan. Dan terlebih daripada itu, di ayat yang ke-19 yang terakhir, Tuhan, Allah Tuhanku itu, kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dan mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya apa yang sudah kami renungkan dari firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki sebuah respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan satu situasi yang sulit dan sukar terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersukacita, bersukaria, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena sukacita itu adalah kekuatan kami. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Allah Tuhanku itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kiranya mereka terus Tuhan jagai, Tuhan terus beserta dalam kehidupannya. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, supaya hidup mereka terus belajar memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, kami akhiri firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kami Tuhan sadar hari-hari ini COVID masih terjadi dan kami dalam mengalami masa-masa PPKM darurat. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun juga. Apapun masalah kami hari ini, Engkau sangat mengerti dan kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami dan terus menopang kami Tuhan. Untuk berikan pengertian kami Tuhan melalui firman disampaikan oleh hamba-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Tidak takut dan gentar menghadapi ini semua. Karena kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan benteng-Mu Tuhan bagi orang-orang percaya Tuhan tetap teguh Tuhan dan kuat bagi kami semua. Pimpin kami Tuhan, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Supaya kami mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yunianto. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu di mana mereka berada dan mereka telah mengembalikan. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka senantiasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun semua jemaat-Mu berada, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa jahat orang jahat dapat mengganggu mereka. Bahkan kami percaya Tuhan COVID-19 pun dapat Kau hindarkan. Kami percaya Tuhan darah-Mu, biru-Mu Tuhan sanggup menguduskan kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan dan kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kina ramaya ramata sikap patah ramaya. Kami percaya juga Tuhan, Kau terus Tuhan memberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi di dalam kepemimpinannya bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa Tuhan untuk Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat mengatasi apa yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Dan Kau sanggup memberikan Tuhan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Terima kasih Tuhan. Masih kekasih, kita mengangkat kedatangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramaya rama sikap pada ramaya rama takiara rama sikap pada ramaya rama sikap pada rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. Saudara kasih, dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam ayat Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala, kau tidak turun tapi naik. Samakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan, mari kita bersama-sama berkata, Amin.